Ya, Sherly, selain yang kita sudah ulas tadi ya Mhm. Sarah ya, apa saja penekanan yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers tadi? Sherly silahkan. Selamat malam, Sarah, Sinta dan juga pemirsa. Baru saja berlangsung sesi konferensi pers era APBN dan juga nota keuangan 2026. Dan dari hasil yang dirumuskan, pemerintah saat ini menetapkan rencana anggaran belanja negara di era APBN 2026 yakni sebesar 3.786,5 triliun rupiah, dan angka ini naik sekitar 7,3% dari perkiraan belanja di tahun 2025. Sementara untuk pendapatan negara sendiri ditargetkan sebesar 3.147,7 triliun rupiah, yang artinya nanti akan ada defisit sekitar 638,8 triliun rupiah atau 2,48% dari PDB. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dan juga Menteri Keuangan pada konferensi pers barusan, yakni APBN tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pembiayaan. Pemerintah akan mendorong yakni pembiayaan kreatif dan juga mengoptimalkan pendapatan negara, terutama melalui pajak dengan skema atau prinsip yang mampu akan bayar, yang tidak mampu akan dibantu, seperti itu. Targetnya agar pajak naik namun iklim investasi dan juga dunia usaha akan tetap berjalan dengan aman. Dan selain itu untuk insentif fiskal sendiri akan diarahkan tepat sasaran seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani, terutama untuk sektor-sektor strategis. Lalu pengelolaan sumber daya alam juga akan dipertegas dan harus memberikan nilai tambah atau nilai manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat dengan pengelolaan aset dan juga yang efisien dan produktif. Dengan strategi ini semua yang baru saja disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah akan membidik pertumbuhan ekonomi di tahun depan yakni sebesar 5,4% dan inflasi di 2,5% dengan nilai tukar di kisaran Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Dan untuk tingkat pengangguran juga ini diharapkan akan turun yakni sekitar 4,4% dan angka kemiskinan ke 6,5% dan ketimpangan atau rasio Gini ke 0,377. Selain itu juga sebelumnya Menteri Keuangan sejalan juga dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, program makan bergizi gratis atau MBG ini yang menjadi salah satu 8 agenda prioritas Presiden Prabowo ini akan dialokasikan dana sekitar 335 triliun rupiah. Ini yang artinya angka ini naik ya. Namun seperti kita ketahui dengan defisit yang saat ini cukup besar dan target juga yang ambisius seperti itu tantangannya, sebenarnya bagaimana nanti akan eksekusi di lapangan ini akan berjalan dan apakah nantinya kebijakan ini akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat atau masyarakat Indonesia. Demikian, kembali ke studio. Ya, terima kasih atas laporannya Serliana Salsabila yang melaporkan langsung dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Selamat bertugas kembali.